Desa Tianyar adalah desa yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Seperti halnya desa lain yang ada di Bali, budaya dan kearifan lokal sangatlah erat serta melekat dengan Hinduisme dalam keseharian daripada penduduk yang ada di Desa Tianyar. Mulai dari upacara agama serta awik-awik desa adat yang mengatur warga setempat untuk bertata cara kehidupan yang isinya berasal dari titah sastra dan agama yang tersirat dalam lontar-lontar Hinduisme. Akan tetapi, sepertinya ada masalah lain selain agama dan budaya yang harus terus digencarkan namun luput dari pandangan, yakni bukan lain ialah masalah sampah yang telah menjadi hal tabu untuk dibicarakan di desa ini. Desa ini tidak memiliki sebuah awik-awik ataupun peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai aturan terhadap masyarakatnya untuk berhenti atau mengolah sampah secara baik. Hal ini diperburuk dengan ketidakmampuan desa dalam memfasilitasi adanya tempat pembuangan sampah, baik yang berupa TPS atau tempat pembuangan sementara ataupun yang bersifat TPA atau tempat pembuangan akhir. Regulasi terkait pemilahan sampah dan pencegahan liarnya pembuangan sampah di tengah masyarakat hampir tidak ada dan tidak jelas pengaturannya, sehingga sepertinya pemerintah desa hanya memusatkan perhatiannya kepada kesadaran masyarakatnya sendiri. Jika bercermin dari Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa desa Pekraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah, lalu diberikan penjelasan mekanismenya, yaitu mengenai peran serta dari desa Pekraman, yaitu di ayat 2 pada pasal yang sama yang berbunyi, peran serta desa Pekraman sebagaimana maksud pada ayat 1 meliputi Grup A, pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah. Grup B, pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah. Dan huruf C, melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah secara mandiri dan atau bekerjasama dengan pemerintah atau pihak lain. Adapun pada pasal 30 Perda ini menyebutkan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah. Selanjutnya, pembiayaan mengenai kegiatan pengelolaan sampah ini terdapat pada pasal 28 yang bunyinya dalam pengelolaan sampah, Bupati menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah dan atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sehingga kegiatan pengelolaan sampah sudah semestinya didanai sehingga mencapai tujuan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Namun pada kenyataannya, ius constitutum belum mampu mencapai ius constituendum, yakni hukum positif nyatanya masih belum bisa mencapai hukum yang dicita-citakan. Ini dapat dibuktikan dengan kenihilan daripada realitas yang dicapai oleh perda tersebut. Semua hal yang diekspektasikan nyatanya belum mampu 100% terjadi, utamanya di Desa Tianyar. Semenjak perda itu hadir, belum pernah ada minimal TPA ataupun truk sampah guna memfasilitasi masyarakat untuk mengolah sampah agar lingkungan lebih baik dan bersih. Padahal, jika bercermin pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat 2 huruf H, mewajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten kota. Melihat empirisme lapangan yang ada, Dasein bertentangan dengan Dasolonia, membuat kita tentunya hanya bisa mengadu dan menunggu kapan persisnya aturan-aturan tadi bisa ditegakkan. Apalagi diperparah dengan pengetahuan masyarakat terkait bahaya membuang sampah sembarangan juga minim. Alih-alih diam saja, hati saya pun mulai tergerak untuk berusaha memberikan sumbangsih terhadap bangsa dan negara dengan mengedukasi masyarakat terkait dengan sampah, utamanya sampah plastik, yang telah saya lakukan di tahun 2020 lalu dengan melaunching album lagu Sampah Plastik.
Jika tertarik untuk menontonnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Selain mengedukasi masyarakat, saya pun juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah di areal sekitaran rumah saya, yakni tepatnya di sungai kering yang ada di depan rumah saya. Karena awalnya banyak sekali sampah yang ada di sini, dibuang oleh tetangga, dan selanjutnya saya bersihkan. Lalu saya pasang tulisan dilarang buang sampah di sungai dan sekitarnya. Saya harap langkah kecil saya ini bisa menstimulus masyarakat untuk mengikuti dan berusaha membudayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan lagi.